Tim hukum Prabowo Gibran kembali mempersoalkan kualitas saksi ahli yang diajukan oleh tim Anies Muhaimin. Beberapa saksi ahli yang diajukan itu terkesan kuat tidak dapat membedakan masalah hukum yang sedang mereka jalani sebagai saksi ahli. Jawaban-jawaban saksi ahli tim Amin atas pertanyaan tim hukum Prabowo Gibran sama sekali tidak menyentuh materi gugatan, tetapi lebih banyak dengan membangun narasi. Kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama ya, ahli-ahli yang diajukan itu tidak pernah menjelaskan tentang kasusnya. Yang dicerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api. Bahkan ada saksi ahli dari luar negeri yang menuduh kecurangan Sirekap, namun tidak dapat membuktikan keaslian materi yang dijadikan basis tuduhannya. Tuduhan itu hanya berdasarkan screenshot tentang Sirekap. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana Sirekap dan sebagainya, tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana kita tahu? Ya dia lihat hanya dari screenshot. Nah, bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah, kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Hari ini terungkap bahwa 01 itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas Sirekap. Ya, jadi mulai hari ini kalian jangan pertanyakan lagi soal Sirekap. Sirekap itu sah. Karena mereka ternyata hanya riset-riset pribadi dari yang mengaku ahli. Agar sah di mata hukum harus dilakukan audit forensik resmi terhadap Sirekap. Itu tidak mereka lakukan hari ini. Sementara tuduhan tentang politisasi bansos, lagi-lagi tim Amin gagal paham bahwa bansos diputuskan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Artinya pelaksanaan bansos oleh Presiden adalah pelaksanaan amanat undang-undang yang telah disetujui oleh semua partai peserta pemilu untuk membantu rakyat kecil. Ada ahli menceritakan tentang teori pork barrel, di mana dalam teori ini katakan bahwa ada digelontorkan, upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat untuk pemilih tertentu. Lantas saya tanya dalam persidangan, ini kan bansos kan dibuat dalam suatu undang-undang. Kalau dibuat dalam satu undang-undang, berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan DPR. Nah, kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik. Ada PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu menyetujuinya. Ya kan? Nah, pemerintah dalam Pak Jokowi dituding-tuding sekarang salah. Saya tanya dalam persidangan tadi, kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang tentang bansos, salah enggak? Ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang-undangnya. Loh, kalau sudah undang-undangnya harus dijalankan, kalau bansos harus dijalankan, atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini? Jadi kami melihat di sini, sekiranya nanti menteri diundang, mudah-mudahan juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan soal bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari 02, tapi itu adalah kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang disepakati bersama oleh semua partai yang ada di dalam peserta pemilu. Dengan kondisi saksi ahli seperti itu, tim Prabowo Gibran menyatakan akan menolak semua keterangan saksi ahli dan meminta Hakim Mahkamah Konstitusi juga menolak kesaksian saksi ahli yang diajukan oleh paslon 01 tersebut. Intinya menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dan karena itu kami berkeyakinan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan tidak terjawab sebagaimana yang seharusnya dijawab, kami akan menuangkannya nanti dalam kesimpulan. Pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan ini. Prabowo Gibran, Man of Our Time.